Hai guys, di video kali ini saya akan share dua berita baik mengenai Bitcoin, di mana ini bisa meningkatkan adopsi terhadap Bitcoin. Nama saya Kelby, dan saya akan menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis untuk teman-teman sekalian. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya bisa lengkap dan bermanfaat. Seperti biasa, kita akan lihat dulu di time frame daily harga Bitcoin. Hari ini terjadi kenaikan sampai kepada level 44.400. Jadi sudah pump cukup lumayan dari kemarin dan hijau-hijau terus ya selama beberapa hari terakhir. Kita lihat kalau dia sudah naik di atas MA 100-nya. Seminggu yang lalu dia retest di MA 50-nya, sekarang dia sudah berada di atas MA 100. Ini menurut saya merupakan pertanda yang baik. Targetnya adalah kita bisa berada di atas MA 200. Itu akan sangat bullish buat Bitcoin. Kita lihat kalau untuk RSI-nya ini juga sudah naik ke atas ya, sudah bounce daripada level 50, kemudian naik ke atas. MACD-nya juga masih mengarah ke atas, jadi ini masih pertanda bullish untuk daily Bitcoin. Dia juga masih berada di atas 21 day EMA, rata-rata berada di atas. Kita lihat dari sudut pandang yang lainnya, harga Bitcoin berhasil menembus daerah 43.000. Ini merupakan garis support yang penting dan sudah menjadi garis support yang berinteraksi dengan harga Bitcoin di masa-masa lalu seperti ini. Ini jadi banyak interaksi yang terjadi di level harga ini. Next target adalah 45.000 yang merupakan garis resistance sebelumnya, di mana terjadi dua kali dump dari situ ya. Jadi semoga saja tidak akan dump dari garis 45.000 ketika kita mencapai level ini. Menurut saya masih sangat mungkin untuk Bitcoin dalam beberapa hari ke depan atau hari ini bahkan bisa ke 45.000 karena sekarang sentimennya itu sedang bagus. Kita lihat kalau volumenya itu masih sama-sama saja seperti di sebelum-sebelumnya. Selama beberapa bulan ini masih sama-sama saja, tidak ada kenaikan volume yang signifikan. Mungkin akan terjadi kenaikan volume ketika terjadi breakout ke atas daripada level 45.000 ini. Nah, next target untuk atasnya adalah kita harus mencapai level 46.000 yang merupakan daerah yang lebih ramai lagi daripada daerah 45.000. Jadi 46.000 itu lebih berat lagi. 47.000 itu biasa-biasa saja, ini maksudnya 48.000. Dan yang daerah selanjutnya yang volumenya itu tinggi adalah daerah 52.000 sampai ke daerah 54.000. Jadi ini adalah daerah golden pocket juga kalau secara Fibonacci, dan yang pastinya akan banyak rejection di sini menurut saya ya. Jadi akan banyak yang nge-short di sini. Jadi itu yang perlu kita waspadai. Kalau misalnya dia turun, dia akan kemana? Dia akan retest dulu ke daerah 43.100. 43.100 di sini. Kita lihat di time frame rendah, di time frame 4 jam. Oke, ini ada potensi double top yang bisa terjadi meskipun dia sudah mencapai higher high di sininya ya. Tapi ini masih sideways, begini-begini aja. Kalau kita gambar polanya, kita lihat. Oke, ini masih berada di semacam rising channel atau rising wedge. Jadi ini rising wedge-nya di sini, dia berada di pola seperti ini. Dan kalau misalnya dia retrace di dalam pola, dia bisa ke daerah sini, 43.200-an. Oke, kita lihat untuk time frame 1 jamnya. Sama saja ya, seperti dengan time frame 4 jam itu, kita lihat bahwa garis resistance ini, itu untuk sekarang ini, itu mendorong harga ke bawah. Kita lihat bahwa interaksinya ini pas sekali dengan garis resistance ini. Ada juga volume yang cukup tinggi yang naik ketika garis mencapai, candle-nya mencapai garis ini. Itu untuk Bitcoin USD. Jadi menurut saya dia akan retrace dulu, dia akan turun dulu beberapa saat, mengumpulkan energi. Kemungkinan dia akan turun sampai ke 43.500 terlebih dahulu. Habis dari situ kita akan lihat apakah dia akan membentuk pola
atau malah dia akan lebih turun lagi, dump ya. Kalau misalnya dia membentuk pola, maka ada kemungkinan untuk naik lagi setelahnya. Kita akan lihat untuk Bitcoin dominance, untuk mengetahui apakah sekarang itu lebih baik untuk memegang Bitcoin atau altcoin. Karena kita ingin profit, kita harus pandai-pandai mengganti apakah dari Bitcoin atau altcoin yang paling cepat. Kita lihat bahwa ini masih sideways di daerah 42 sampai 43. Dia sudah breakout dari garis triangle ini. RSI-nya itu masih di bawah 50. Ini merupakan pertanda bearish buat Bitcoin terhadap altcoin. MACD-nya juga masih mengarah ke bawah, ya belum bottom, sama sekali belum bottom, dan terjadi perlemahan yang lumayan. Jadi setiap kali dia naik, ini selalu dibawa ke turun. Setiap kali dia naik, kayak sekarang itu selalu dibawa turun. Kita masih melihat apakah dia akan retest. Menurut saya dia akan retest dulu naik ke atas, apalagi menjelang weekend. Weekend biasanya akan terjadi koreksi kalau misalnya weekdays-nya sudah naik ya. Jadi ketika weekdays-nya naik, kemudian weekend-nya itu turun. Ketika weekend-nya turun, ALS juga bisa turun lebih cepat daripada Bitcoin, sehingga ini akan meningkatkan Bitcoin dominance-nya. Dan mungkin akan retest di daerah sini ya, di 43%. Itu untuk Bitcoin dominance. Jadi saya masih memegang beberapa altcoin karena untuk mengantisipasi alt season itu bisa terjadi. Oke, sekarang kita akan lihat Ethereum USD. Dia sudah breakout ke atas, menembus garis resistance ini, tembus dan sekarang sedang berusaha untuk establish di atas daripada garis support ini. Di mana garis support ini itu akan membuat menandakan bahwa Ethereum ini bullish atau bearish. Kalau misalnya berhasil bertahan di atas garis ini, maka Ethereum akan bullish. MA50-nya juga akan segera mengcross MA100-nya ya. Jadi ini itu kita lihat dia gap-nya itu semakin mengecil, dia akan beberapa hari ke depan atau seminggu kemudian akan cross dan merupakan pertanda yang baik buat para pemegang Ethereum. Sama halnya juga ini MA200 sedang mengarah ke bawah, jadi kita akan lihat juga 2 minggu ke depan MA50 bisa mengcross MA200 yang merupakan golden cross ya. Volumenya masih sama-sama saja seperti biasa, masih di daerah ini. RSI-nya bagus, jadi makin menaik ya, pertanda bahwa ini adalah fase bullish daripada Ethereum setelah dia sudah bearish dari November sampai Januari. Baru Januari sampai Maret itu dia sideways, begitu saja. Kita akan lihat apakah dia bisa menembus harga 32 ribuan sehingga membentuk W pattern yang besar dan dia dari situ bisa naik ke sampai sekitar 4.000 lebih. MACD-nya juga masih bagus ke atas. Kita lihat untuk Ethereum BTC di time frame 4 jam masih berada di pola ini, pola rising channel atau katakanlah rising wedge juga bisa kalau misalnya dia akan mengecil di kemudian hari. Oke, kita lihat bahwa di sini ada demand yang cukup kuat karena dia ngewik terus ya. Jadi ada garis-garisnya di sini. Hari ini juga sekarang dia naik dari sini. Jadi kita bisa expect bahwa dia akan ke 0,0728. Jadi kemungkinan beberapa jam ke depan pada hari ini itu Ethereum akan menguat terhadap Bitcoin kalau kita lihat ya dari sini. MA50 berada di atas MA 100 dan 200 ini bagus buat Ethereum BTC dalam time frame 4 jam. Kita lihat juga di sini ini banyak sekali volumenya yang tinggi ketika dia turun banyak yang beli jadi volumenya itu tinggi di daerah sini. Jadi menurut saya cukup bullish untuk Ethereum BTC ya.
Dan apalagi dia sudah breakout dari garis downtrend ini. Oke, antisipasi untuk kalau misalnya dia turun ke bawah, breakdown daripada pola rising wedge ini, itu dia kemungkinan akan retest di daerah 0,068. Daerah ini, dimana ini juga merupakan Fibonacci 50 di daerah sini ya. Jadi pas dengan itu. Untuk bisa melanjutkan pergerakan ke atas. Biar bisa ke atas lagi, dia harus turun ke bawah. Dan itu karena harga itu dia bergerak sesuai dengan gelombang. Dia naik dulu kemudian turun, naik dulu kemudian turun lagi, tetapi turunnya itu tidak lebih rendah daripada puncak sebelumnya. Kemudian dia akan naik lagi. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Kalau misalnya harga itu mau naik ya, dia membuat higher low yang merupakan pertanda yang baik. Seperti ini, higher low. Low-nya ini itu lebih tinggi daripada low-nya di sini. Low ini lebih tinggi daripada low di sini. Low ini lebih tinggi daripada low di sini. Jadi ini merupakan pertanda yang baik bahwa akan bullish terus selama beberapa waktu ke depan. Oke. Itu untuk Ethereum BTC masih sama-sama saja di sini, jadi masih semacam sideways saja, belum ada pergerakan besar. Tapi saya lihat ada beberapa altcoin yang lainnya yang ada pergerakan besar seperti Solana, Cardano, dan yang lainnya juga. Dan kita akan sekarang ke berita-berita bagus buat Bitcoin, di mana ini adalah berita mengenai Rusia yang consider mereka akan melakukan penjualan minyaknya itu menggunakan mata uang Bitcoin. Ya, hal ini dikarenakan mereka itu kena sanksi daripada dunia, mereka tidak bisa menggunakan mata uang misalnya US dollar lagi, di mana US dollar itu merupakan mata uang yang dipakai untuk perdagangan global. Kalau misalnya itu di ban, mereka jadinya harusnya pakai rubel saja, yaitu mata uang Rusia. Kalau misalnya negara yang bertransaksi dengan Rusia itu tidak mau menggunakan rubel, ya bahaya. Mereka nggak bisa ya, harusnya pakai US dollar, tapi kamu nggak bisa US dollar ya. Jadi gimana ini? Kita nggak bisa beli. Ini sangat penting buat Rusia karena Rusia merupakan eksportir minyak terbesar di dunia. Dan mereka sekarang ini mulai akan menerima Bitcoin sebagai pembayaran untuk ekspor minyak dan gasnya. Ya. Dan terutama kepada negara-negara yang bersahabat dengan Rusia, yaitu China dan Turki. Ya. Mereka akan lebih fleksibel untuk soal pembayaran daripada minyak dan gasnya itu. Dan ini selain menggunakan Bitcoin, mereka juga terbuka untuk menggunakan mata uang daripada nasional tersebut, yaitu rubel dan yuan. Kalau Turki ya berarti itu lira. Ya, ini mereka mau tidak mau harus menggunakan seperti ini karena mereka terpaksa ya. Kalau misalnya tidak terpaksa ya mereka ya mungkin nggak akan bilang mereka akan menerima Bitcoin. Jadi kita tahu bahwa ini terjadi perang sekarang, dan menurut saya perang itu akan selalu ada di masa depan karena sepanjang sejarah perang itu selalu terjadi. Jadi tidak menutup kemungkinan perang itu tidak akan terjadi di masa depan. Nah, hal yang perlu kita perhatikan adalah menjaga aset kita ketika terjadi perang. Itu sangat krusial sekali. Bagaimana kita menjaga aset ketika perang itu terjadi? Kalau misalnya kita pegang cash itu sama sekali tidak mungkin. Ya, karena kita tidak praktis. Kalau misalnya uang kita itu dalam jumlah yang banyak, kita tidak mungkin membawa uang dalam dalam koper yang jumlahnya itu banyak banget. Tidak praktis. Tapi Bitcoin bisa memperbaiki hal ini. Bitcoin lah solusinya untuk kalau misalnya kita terjadi perang, kita harus mengamankan aset kita bisa menggunakan Bitcoin atau kripto lainnya. Sangat praktis, kamu hanya perlu menaruhnya di USB atau kamu mengingat wallet yang seed phrase daripada wallet
yang telah kamu buat. Dan ini itu terjadi pada orang-orang yang lari dari Ukraina, mereka harus berlindung diri dari Ukraina. Dan ini ada cerita bahwa dia ini membawa sebuah USB yang isinya adalah 40% daripada jumlah tabungan dia, atau sekitar $2.000 di dalam Bitcoin. Ya, dan ini menunjukkan bahwa ini bisa menjadi perpanjangan hidup buat dia. Dan ini disaksikan oleh banyak orang bahwa Bitcoin itu benar-benar berguna. Kalau kamu mau pegang bawa emas itu emas ya terlalu gede lah, dan orang-orang pemerintah di luar negara kamu itu bisa menyita emas karena emas itu tidak boleh dibawa ke luar negeri ya. Setahu saya tidak boleh dibawa ke luar negeri. Pengalaman dia ini highlight beberapa fitur daripada Bitcoin, yaitu dia bisa digunakan dimanapun. Ini sungguh mind-blowing menurut saya. Dan ini tidak membutuhkan bank sama sekali. Kalau kamu harus pegang rupiah atau US dollar, kamu harus pakai bank. Jadi seperti ini. Ini ada istri dari seorang politisi Ukraina. Jadi dia itu melarikan diri dari Ukraina tentu saja karena perang di situ. Dia membawa 28 juta dolar. Ya, 28 juta dolar dalam USD dan 1,3 juta euro itu di dalam koper-kopernya ini. Kita lihat ini ya, lihat. Tapi ketika dia masuk ke Hungaria, dia itu ditahan. Dan ini bahkan ada kasus kriminal yang dibuka, kemudian suaminya itu menyangkal bahwa ada kesalahan yang dia lakukan dan dia diduga melakukan korupsi di masa lalu. Jadi ini ketika istrinya itu melarikan diri, ya kita lihat kalau ini ketika dia bawa cash dalam jumlah yang sangat banyak sekali seperti ini, itu pasti nggak akan bisa masuk ke negara orang lain ya. Kita nggak bisa masuk ke Malaysia, nggak bisa masuk ke Singapura, nggak bisa masuk ke Australia membawa uang US dollar. Meskipun kita bawa US dollar, menurut saya tetap nggak bisa masuk ke negara orang lain menggunakan cara seperti ini. Dan ini, Bitcoin memperbaiki hal ini. Bitcoin fixes this. Cuma Bitcoin yang ketika kita simpan di dalamnya itu cuma butuh ruang sebesar USB. Cuma butuh ruang sebesar flash disk aja. Jadi, sangat praktis. Benar-benar menyelesaikan segala masalah kita kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perang. Ya. Selain itu ada berita bagus mengenai di dunia perminyakan dan gas juga mengenai dari ExxonMobil, di mana dia sedang menjalankan sebuah pilot project. Jadi project ini itu merupakan project awal, jadi tidak dalam skala besar dulu, tetapi semacam merupakan project yang nantinya kalau bisa berhasil, maka dia bisa scale up, bisa diperluas lagi ke tempat-tempat lainnya, bisa digunakan lagi di tempat-tempat lainnya. Jadi kenapa mereka melakukan hal ini? Itu karena ada gas alam yang kelebihan dan mereka belum ada infrastruktur yang mereka gunakan untuk mentransfer gas alam ini ke tempat lain. Jadi gas alam tersebut harus dibakar ya agar tidak menjadi toksik kepada lingkungan di sekitar itu, atau untuk mencegah terjadinya kebakaran atau ledakan gara-gara gas alamnya itu kebanyakan di udara di sekitar itu. Tentu saja ini sangat berbahaya sekali kalau misalnya gas alam itu dibiarkan di kilang minyak tersebut ya. Nah, kilang minyak itu ada di North Dakota dan mereka akan menggunakan gas alam yang berlebihan ini digunakan untuk mining Bitcoin ya. Jadi sungguh merupakan hal yang inovatif sekali menurut saya. Mereka bekerja sama dengan Crusoe Energy System, salah satu pionir dalam menggunakan gas alam yang dibuang untuk
eh, me- untuk menjalankan penambangan Bitcoin. Dan Crusoe Energy ini juga sudah dikenal sebagai perusahaan yang sangat inovatif di dalam melakukan pembakaran gas, sehingga untuk mengurangi pembakaran gas tersebut. Jadi kita lihat kalau ini itu bisa menjadi sebuah langkah awal bertambahnya uh, Bitcoin mining yang ada di seluruh dunia. Karena ini tentu saja tidak hanya terjadi di satu tempat saja. Bukan hanya di North Dakota saja seperti itu. Tapi di berbagai tempat di kilang minyak yang lainnya pasti ada hal semacam ini, yang dimana mereka harus membakar gas yang berlebihan tersebut. Otomatis, ini merupakan sebuah side job yang menurut saya penghasilan sampingan tambahan buat perusahaan-perusahaan minyak yang ada di seluruh dunia. Kita lihat juga kalau ini ConocoPhillips juga sudah melakukan hal tersebut kalau saya baca ya. Nah, ini juga ConocoPhillips, perusahaan minyak yang besar juga, ini melakukan proyek pilot ini untuk menggerakkan penambangan Bitcoin. Kita lihat kalau di hash rate daripada Bitcoin itu dari Juli 2021 sampai sekarang itu dia terus naik ya. Meskipun harganya itu malah turun ya dari November sampai Maret itu kan turun ya, tetapi ini hash rate-nya itu naik terus. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak institusi perusahaan itu yang menambang Bitcoin. Mereka percaya kepada Bitcoin, mereka sudah mempelajari tentang Bitcoin sehingga mereka bisa yakin kalau Bitcoin ini adalah mata uang di masa depan. Dan kita lihat bukan hanya ExxonMobil saja yang akan menambahkan hash rate daripada ini, tetapi sudah banyak perusahaan lain yang sudah menambahkan dan akan makin lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan besar yang mendapatkan hash rate. Mereka akan mining Bitcoin, hash rate akan bertambah karena ketika lebih banyak orang yang menambang Bitcoin itu hash rate, yaitu merupakan tingkat kesulitan untuk menambang Bitcoin yang sekarang 6,25 Bitcoin per 10 menit, itu akan terus bertambah. Mereka akan semakin berkompetisi untuk menambang Bitcoin karena ini harga Bitcoin diyakini akan naik ke depannya. Berarti apa artinya ini? Berarti harga Bitcoin akan to the moon. Sekarang itu hanya merupakan noise saja. Nanti ketika dia akan pump, itu perusahaan-perusahaan besar tersebut akan mendapatkan hasil reward-nya. Sekarang mungkin tidak profitable atau profitnya itu sedikit buat para penambang Bitcoin. Tapi nanti akan ada masanya ketika harga Bitcoin ini naik ya. Whale akan bertindak tentu saja. Itu saja untuk analisa pada hari ini. Semoga informasinya ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel saya semakin berkembang.